Ya Habibi ya Muhammad. Ustadz, kenapa hati ini selalu dihantui dengan bisikan jelek? Contohnya selalu memikirkan orang yang berbuat tidak baik kepada kita, padahal sudah dilawan dengan berzikir. Bagaimana cara menghilangkannya dan apakah hati yang bersih itu memang sudah tidak ada bisikan-bisikan yang tidak baik dalam hatinya, katanya Ustadz. Jangan kita ini berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nabi itu tidak lepas dari bisikan syaitan. Nabi, kita lihat bagaimana kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau menyembelih anaknya Ismail, setan datang. Nabi tidak lepas dari godaan syaitan. Apalagi kita. Tapi ketika hati kita dipenuhi dengan cahaya dzikir. Dzikir punya cahaya. Dan ketika seseorang berzikir dengan semangat, dengan istiqamah, dengan khusyuk, hatinya hadir, paham tentang maknanya, dzikir itu akan menjadi sultan, menjadi raja di hati. Karena dia raja, maka dia yang berwenang untuk hati itu. Dia mudah untuk menolak bisikan setan atau pengaruh-pengaruh yang jelek. Bukan berarti tidak ada bisikan. Bisikan pasti ada. Anda ingat-ingat, setan selama nyawa Anda masih melekat di badan Anda tidak akan lepas menggoda Anda. Tapi ketika dzikir sudah menjadi raja di hati Anda, maka bisikan itu sangatlah lemah pengaruhnya. Mudah Anda tampis, mudah Anda tolak. Karena godaan syaitan, bisikan syaitan itu lemah. Dhaifah kata Allah. Kapan bisikan syaitan dhaif? Ketika dzikir sudah menjadi raja di hati. Kapan dzikir menjadi raja di hati kita? Ketika kita istiqamah dalam berzikir, semangat dalam berzikir, dan khusyuk dalam berzikir. Sehingga dzikir membuahkan cahaya yang hebat dari Allah, dan cahaya itu menguasai hati kita sehingga menjadi raja di hati kita. Dan karena dia jadi raja, dia menguasai hati kita. Apa yang tidak ada yang bisa masuk ke hati kecuali diizinkan oleh raja tersebut. Maka dengan mudah syaitan kita tolak dan bisikannya, godaannya kita tampis. Demikianlah para aulia salihin. Dzikir menjadi raja di hatinya. Sehingga syaitan sangat sulit untuk masuk dan mempengaruhi hatinya. Bukan syaitan tidak membisikkan. La. Sayyidina Ahmad bin Hanbal, aulia, imam ahli sunnah di zamannya, luar biasa. Manaqibnya sangat indah. Sampai Rasulullah mendatangi Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, untuk menyampaikan salam kepada Imam Ahmad bahwa dia termasuk calon penghuni surga. Masya Allah, luar biasa. Kisah yang begitu indah dan panjang. Alhasil, ketika Imam Ahmad mau meninggalkan dunia ini, ketika sakaratul maut, orang-orang yang ada di sampingnya melihat ada tanda-tanda sakaratul maut, maka dia mengucapkan talqin, la ilaha illallah. Imam Ahmad mengatakan la. Kaget, terkejut para santrinya, para pencintanya. Imam, ulama, terkenal aulia, gimana ditalkini la ilaha illallah, dia bilang la, tidak. Berusaha ditalkini lagi la ilaha illallah. Beliau pun mengatakan la. Menangis para santrinya dan pencintanya, dia takut guru mulianya mati su'ul khatimah. Ketika kesedihan dan tangisan ada, Imam Ahmad
sadar dan bertanya, "Majubkik, kenapa kamu menangis?" "Qala ya Imam, tadi kita talqini Anda la ilaha illallah. Terus Anda mengatakan la, tidak." Oh, senyum Imam Ahmad. "Ma ukhatibkum." Saya ngomong tidak itu enggak bicara sama kamu. Saya tidak mengatakan tidak untuk la ilaha illallah. Maksudnya ketika kamu mengatakan la ilaha illallah tadi, syaitan datang kepadaku. Dan dia mengatakan kepadaku dengan menggigit jarinya, "Aku kehilangan kamu wahai Ahmad. Hebat kamu wahai Ahmad. Berapa kali aku berusaha menggoda kamu, tapi kamu tetap di jalan Allah. Hebat kamu Ahmad," sambil menggigit jarinya. Saya tahu tujuan syaitan. Dia ingin saya tutup ajal nyawa saya, umur saya dengan ujub, dengan bangga bahwa saya bebas, bahwa saya orang hebat. Maka saya mengatakan, "La, belum wahai syaitan." Lihat. Selama nyawa ini masih ada, belum keluar nyawa ini. Memang sakratul maut, tapi masih belum keluar nyawa ini. Kamu masih punya kesempatan untuk menyesatkan saya. Dan saya tetap harus waspada atas godaan kamu. Nanti kalau nyawa sudah lepas dari jasad saya dan saya husnul khotimah, baru kamu telah kehilangan saya wahai syaitan. Sekarang masih belum. La, saya mengatakan tidak itu kepada syaitan, bukan kepada kamu. Legah para santrinya bahwa orang di depannya, guru mulianya itu memang betul-betul orang mulia. Tidak bisa tergoda syaitan. Walaupun detik-detik terakhir. Bisa kita bayangkan kalau itu terjadi kepada saya dan kepada Anda. Akankah kita bisa sekuat Imam Ahmad ketika syaitan mengatakan kepada kita, "Ya Hasan, hebat kamu. Saya enggak bisa menggoda kamu." Akankah saya mengatakan tidak, masih belum wahai syaitan, atau saya membanggakan diri saya, naudzubillah, sehingga amal ibadah saya habis karena ujub. Dari cerita ini banyak manfaat, di antaranya seorang Imam Ahmad tidak lepas dari godaan syaitan, tapi ketika zikir menjadi raja di hati beliau, dia dengan mudah tahu bahwa itu syaitan dan dengan mudah untuk mentampisnya dan menolaknya. Karena itu lazimi zikrullah dengan khusyuk, dengan semangat, dengan istiqamah. Insyaallah syaitan yang mempunyai sifat khannas min syarril waswasil khannas, yaitu yakhnas bi dzikrillah, menjauh bagi orang yang selalu berzikir, bukan hanya dengan lisan tapi hatinya berzikir. Setan tidak bisa mendekat, dia hanya bisa membisikkan dari jauh dan mudah untuk menolaknya. Mudah-mudahan Allah mengilhamkan kepada lisan kita dan hati kita selalu berzikir kepada Allah.